Oke, halo. Di sini kita mau ngobrolin tentang kehidupan berumah tangga. Wow. Di sini ada istri gua, Rizmi Wulandari. Hai. Kita seorang pasangan muda. Masih muda lah ya kita. Udah under 30. Ya, kita masih under 30. Kita alhamdulillah udah dikaruniai satu anak. Dan kita sama-sama bekerja. Jadi kayaknya banyak obrolan-obrolan yang nggak kesampaian. Jadi kita udah capek kerja, habis itu pulang main sama anak, jadi kita jarang ngobrol. Makanya terciptalah segmen ini. Hitung-hitung kita ngobrol. Semoga nggak berantem setelah ini. Iya. Nah, kalau video ini tayang berarti aman. Karena kalau ini nggak tayang, kalau berantem berarti nggak tayang. Oke. Nah, terus kita kan sama-sama kerja ya tadi. Kita sama-sama, malah kita bareng ya untuk kerjanya, berangkat dari rumah ke stasiun, naik kereta, kantor, pulang lagi bareng. Jadi emang rutinitasnya gitu terus, dan kayaknya itu jadi concern banyak orang ya tentang bekerja, apalagi kamu sebagai ibu dari satu orang anak. Itu aku lihat sih ya di TikTok, di mana tuh jadi banyak ini apa ya, perdebatan IRT ya, atau working mom. Iya, itu dia. Nah, makanya itu yang mau gue bahas, yang mau kita bahas, kenapa kamu mau jadi working mom. Sebelumnya gini, dari sebelum nikah atau bahkan mungkin dari pas kuliah, dari SMA tuh kan pernah yang ngelihat ada ibu rumah tangga, ada ibu yang bekerja. Dulu kamu pengen gak sih? Pengennya gimana? Jadi ibu yang bekerja, apa jadi ibu rumah tangga aja? Dulu sebelum aku bekerja kan ya. Iya. Dan sebelum aku mengetahui semua dunia ini. Iya, ya mungkin yang nonton banyak yang masih belum kerja, belum nikah, iya. masih ya emang SMA atau kuliah. Iya. Nah, Kalau aku tuh dulu kan karena emang orangnya tuh sedikit ambisius, maksudnya anak pertama perempuan, jadi suka explore hal baru dan senang kalau misalnya dapet beberapa pencapaian. Nah, dari dulu banget kayaknya dari SMA lah, aku tuh kayak SMA ataupun kuliah, aku tuh kayak selalu mengidamkan seorang wanita karir yang kerjanya tuh rapi, terus ibu-ibu tapi dia di kantor keren kayak gitu. Karena dulu aku juga sering ikut papaku, orang tua aku ke kantor, jadi ngelihatnya tuh, oh ternyata bisa ya kayak seorang ibu ataupun kayak mbak-mbak saat itu tuh pada kerja kayak gini, terus komunikasinya kayak gitu. Sedangkan aku backgroundnya, mamaku tuh di rumah, ibu rumah tangga kayak gitu. Jadi sebelum aku punya anak tuh aku pengen banget jadi wanita karir. Bahkan kayak pas kuliah tuh aku udah cari referensi gimana nanti kalau pas kerja tuh bajunya yang kayak gini gitu. Kayak udah segitunya tuh pengen kerja banget. Iya benar. Oh, jadi dulu mah pengennya jadi working mom berarti kan. Iya. Nah, itu sebelum nikah. Sebelum punya anak lah kan. Nah, seiring berjalannya waktu, nikah, terus sekarang punya anak, dan kamu masih bekerja, apakah itu masih relevan? Tidak. Aku jujur pengen jadi trophy wife di rumah, nganter anak. Itu istilah baru tuh, apa tuh trophy wife? Jadi tuh dia kayak cewek yang di-provide full service sama suaminya. Jadi tugas utamanya tuh hanya melayani suami dan anak di rumah. Itu namanya trophy wife. Nah sekarang pengennya kayak gitu malah ya. Setelah udah punya pekerjaan, aku malah pengen kayak gitu. Nah, tapi kayaknya situasi kondisinya memaksa untuk bekerja, ya kan? Jadi aku tetap harus bekerja dan semangat. Nah, biasanya nih ya, orang jadi working mom tuh faktor utamanya menurut kamu apa? Butuh duit. Nah, iya. Gak ada yang lain. Iya. Kayaknya. Tapi sebenarnya
sebenarnya mungkin ada yang dia tuh butuh self actualization. Jadi mungkin di rumahnya itu entah keluarganya atau suaminya gimana gitu. Jadi aku juga nggak tahu sih rasanya nanti di rumah tuh kayak gimana, atau kalau misalnya aku di rumah akan jadi orang seperti apa. Tapi menurut aku kalau misalnya aku boleh pilih atau jadi impian aku tuh saat ini jadi ibu rumah tangga. Tapi tetap harus bekerja. Kenapa? Pertama mungkin karena kebutuhan, butuh uang. Terus juga mungkin ada teman-teman aku atau di luar sana orang tuh emang dia pengennya bukan berkembang, apa sih namanya, mereka tuh berkarya. Dan nggak apa-apa ninggalin anak atau dan lain sebagainya. Ada juga mungkin yang kayak gitu. Iya, karena kayaknya kalau bukan faktor ekonomi agak jarang ya. Maksudnya kayak, iya, kayak bener-bener gue pengen fokus. Ini ambis ngejar Kecuali karir. guru atau dosen kan mereka bener-bener menebar kebaikan kan. Atau misalnya kayak penulis apa atau apa. Tapi kalau kayak pekerja rutinitas kayak aku kayak gini, kayaknya aku akan lebih pilih di rumah. Iya, kayaknya soalnya effortnya kan gede ya, kecuali kalau kerjanya dalam tanda kutip yang part time atau yang dari rumah, misalkan yang full remote. Oke lah ya kalau kayak gitu mah. Jadi kita bicara real aja ya, karena kan kadang dan POV kita kan, karena banyak juga tuh kalau misalnya di sosmed kayak bullshit, lu belum ngerasain aja di rumah gini. Tapi ya udahlah, bodo amat. Tapi aku saat ini pengennya tuh di rumah karena kita harus komut 2 jam 3 jam PP. Terus yang kedua juga waktu selain waktu sama anak, waktu sama suami pun paling ketemu apa? Bangun tidur sama mau tidur. Mau tidur juga udah kepotong sama anak kan, pasti main, baru anak ketidur baru bisa lebih jauh. Jadi kayak nggak bisa explore lebih banyak sih untuk keluarganya sendiri. Dan kalau untuk berkarya atau dan lain sebagainya, kayaknya kalau diri aku tuh aku bisa selain di kantor gitu. Ya, Nia Ramadhani juga kan nggak kerja karena karena ekonominya udah ada. Kalau Nikita Willy juga kayak nggak bekerja kan, maksudnya selain endorse dan gitu-gitu ya, bukan kerjaan yang berat. Kayaknya emang faktor utamanya ekonomi ya. Nah, terus kamu sendiri? Tadi kan kamu tanya ke aku kan, kalau misalnya sebelum tuh aku pengen jadi working mom, terus afternya aku pengen jadi trophy wife. Nah, kalau kamu dulu mimpinya atau impiannya tuh sebelum menikah pengen punya istri bekerja atau enggak, dan setelahnya? Nah, kalau aku emang dari dulu pengennya punya istri tuh yang rumah tangga, karena mungkin dari dulu juga. Iya, dari dulu. Karena kan ya nggak tahu ya, aku di keluarga atau mungkin di lingkungan tuh kebanyakan ibu tuh rumah tangga. Dan yang aku tahu kalau temen aku ya yang ibunya bekerja gitu, yang dia bener-bener sendiri gitu tuh jadi nakal anaknya. Nah, itu justru kebalikan sama aku. Nah, itu ya, makanya aku yang salut sama kamu nggak ada, maksudnya ditinggal dua-duanya nggak di rumah, tapi tetap apa ya, tetap bener. Nah, aku justru dulu kenapa pengen kerja tuh bahkan kayak dari SD sampai SMP, karena aku selalu iri ngelihat teman aku, dia tuh ibunya kerja, dia tuh selalu ngebanggain ibunya. Jadi dia punya semua komplit stationery. Terus dia bilang ini ibu aku yang bawa pulang kerja, kayak sedangkan aku kan mamaku di rumah kan kayak ya kok mamaku cuma belinya ini doang, kayak gitu-gitu. Jadi aku kayaknya aku harus bekerja biar anak aku bisa kayak gitu. Terus kayak keren ngelihat pas kerja kelompok main di rumah teman aku, ibunya pulang kerja kayak ih keren, rapi gitu. Nah, tapi aku punya pandangan lain. Si anak itu kan tadi si teman kamu bilang, nih dibeliin ibu aku nih, bagus gitu ya. Misalkan kayak krayonnya yang gimana yang bagus. Tapi mungkin nggak sih itu tuh adalah ucapan dia semata, kayak kita di sosmed kan kita ngepost yang bagus-bagus ya. Tapi dalam dirinya dia, anjir, gue jarang main sama ibu gue gitu. Tapi kalau sampai sekarang aku follow dia tuh anak baik-baik aja. Jadi sebenarnya baik lagi sih ke orangnya. Justru kayak
misalnya mau bekerja apa enggak juga belum tentu anaknya kayak apa. Kalau misalnya ibunya di rumah anaknya dianggurin scroll TikTok doang juga anaknya bisa jadi bandel. Iya sih, balik lagi gimana ke anaknya kan. Iya. Cuma dari sisi aku waktu itu tuh aku berpikir kayaknya kalau aku orang tuanya dua-duanya bekerja, aku akan jadi apa ya? Kayaknya akan mungkin kalau cowok kan kayak pengen bebas gitu. Begitu dia punya ruang, wah udah rada-rada ngeri tuh. Buat apa ya? Self controlnya tuh kayaknya lebih mending cewek kan untuk ditinggal begitu tuh. Makanya dulu aku pengennya punya istri udah yang di rumah aja, karena kan biar si anaknya juga diurus dengan ibunya sendiri. Walaupun nggak berpenghasilan, soalnya sekarang lagi rame juga tuh yang nggak apple to apple. Yang si siapa? Si Om. Ya itu. Katanya kayak nggak boleh, lah ya janganlah istrinya di rumah kayak nggak apple to apple effortnya. Iya, nggak juga. Tapi kamu malah bangga nggak kalau misalnya bisa memprovide, misalnya nih kamu dikasih rezeki berlimpah, terus aku di rumah doang. Nggak usah berlimpah, pas-pasan juga pengennya di rumah. Ini mah. Alhamdulillah. Iya benar, karena apa ya? Pun bekerja nih ya, misalnya kamu bekerja nih, ya memang kadang bisa mensupport, tapi kan kita hidup tuh nah ini kalau di rumah tangga kita ya, kita membiasakan penghasilan itu yang digunain core-nya dari penghasilan suami. Walaupun istri juga punya penghasilan, tapi itu hanya jadi tabungan atau bahkan entertain sesekali gitu loh. Jadi kita walaupun someday istri berhenti bekerja, itu tetap hidup, kita tetap udah biasa kayak gitu. Iya. Karena kalau kita compare bareng penghasilannya disatuin terus kita hidup dari situ, itu mungkin kita bisa glamor, tapi kan kalau someday satu berhenti bekerja tuh kita jadi turun taraf hidup, dan itu tuh susah kan kalau kita turun taraf hidup. Jadi ya terus juga kenapa begitu, karena kan aku pernah lihat juga kan contoh case anak itu dititip ke orang tua atau dititip kemana, itu kayaknya mendingan orang tuanya sendiri deh, maksudnya si ibunya sendiri yang melahirkan dia, yang mendidik dia, karena walaupun mungkin memang saudara dekat atau bahkan mungkin ibunya sendiri, neneknya sendiri gitu ya. Karena kalau yang aku lihat ya, pernah ada case yang dimana nitipin anak sama orang tua atau bahkan sama neneknya sendiri ya, orang terdekat yang paling dekat, walaupun dia sayang, walaupun dia pasti juga berkorban buat si cucunya, tapi dia bukan ibunya. Beda gitu loh, rasa sayangnya tuh lebih lagi kalau si ibunya tuh ya. Bahkan mungkin karena kemampuan fisiknya udah nggak sesehat dulu saat ngurus kita kan. Jadi banyak hal yang mungkin nggak sesuai atau gimana gitu. Iya, sama aku juga pernah tuh dengerin ceramahnya siapa ya, dia tuh nyampein kita tuh udah diurus ibu kita dari bayi sampai segede ini, terus kita melahirkan seorang anaknya dititip lagi, suruh ngurus lagi tuh, anjir. Ya emang baiknya kan maksudnya kita ngedidik sendiri ya, makanya aku sebenarnya pengennya punya istri yang di rumah gitu. Nah kalau keadaannya tidak memungkinkan ya toleransi aja. Jadi meskipun kamu bekerja, kan emang ada sisi pasti yang terbengkalai ya, entah waktu sama anak, entah rumahnya berantakan, entah pekerjaan rumahnya nggak kepegang. Jadi ya saling bantu aja. Kalau dari sisi aku mah, karena kamunya kerja, rumahnya berantakan atau mungkin ada pekerjaan rumah yang harus aku bantu, ya nggak apa-apa. Jadi harus saling dealing dengan sesuatu yang nggak bisa sempurna semuanya. Misalnya kayak harus istrinya kerja, terus rumahnya rapi, masak setiap hari. Itu agak nanti yang ada istrinya sih.
Iya. Suaminya. Iya. Kasihan. Jadi bagi yang cowok ataupun cewek siap akan itu aja dari sebelum memulai. Misalnya emang udah harus bekerja gitu, working mom. Ya harus buka diri, nggak bisa 100% sempurna semuanya. Iya, benar. Harus saling ngerti gitu. Ya kayak waktu kita untuk berdua aja tuh kayaknya jarang banget ya. Iya. Saya ngobrolnya kayak gini tuh hampir seminggu sekali kali. Seminggu sekali kali ya. Karena kan rutinitasnya gini, kita bangun pagi kerja. Weekday. Ya weekday sampai sore, sampai malam lah. Nyampe rumah kan biasanya jam 7 Isya tuh. Jemput anak. Iya, itu kan kondisi badan udah capek ya. Tapi kita tetap menginvestasikan waktu kita buat main sama anak, ya kan? 2 jam lah. Sampai malam lah tuh ya, jam 9:30, jam 10, anak tidur. Bapaknya ketiduran. Kita ikut tidur karena kitanya capek. Jadi waktu berduanya, waktu ngobrol itu nggak ada. Mungkin bisa ya diusahakan kayak kita. Biasanya kayak Jumat malam. Nah, kayak kalau gitu. Jumat malam Minggu itu ada energinya karena besoknya libur kan. Nah, kalau weekday tuh tidur aja dah. Karena kan bisa ya kita usahakan untuk berdua, untuk quality time berdua tuh, cuma namanya kita ada anak tuh nggak kayak kasihan gitu dianya kan. Iya, nggak full. Kitanya juga nggak full menikmati dalam tanda kutip. Misalkan kita nonton Netflix gitu berdua ya, volumenya nggak bisa kenceng-kenceng ya kan, karena anak tidur ya kan. Atau kayak kita ngobrol juga kan, kalau sampai malam besoknya kerja lagi kesiangan, jadi ada sesuatu yang direlakan. Tapi ya mudah-mudahan bisa someday jadi di rumah juga kan. Mudah-mudahan nanti bikin video ini lagi aku udah di rumah. Ya mudah-mudahan ya. support Nah, ini. dan kan itu tadi faktor utamanya tuh ekonomi. Nah, ada juga nih tentang kan kita punya penghasilan masing-masing. Sekarang rumah tangga kita penghasilannya segini nih, misalkan ya, kamu satu, aku satu. Nah, kalau katanya kalau kita ada satu yang berhenti karena kita rezekinya kan dititipin ke orang lain juga kan. Jadi misalkan kamu berhenti kerja, rezekinya jadi ke akunya jadi 2, kamunya jadi 0. Tapi ada juga tuh yang apaan jadi kurang. Ya kan jadi agak ngeri sebenarnya ya. Ya mungkin kalau ada experience juga boleh di sharing. Ya tuh, kalau misalkan ada yang pernah tuh aku dengar dari podcast gitu ya, dia cerita dia awalnya dua-duanya kerja, terus begitu istrinya resign, fokus di rumah ngurus anak, tuh bener-bener suaminya dapat offering di tempat kerjaan baru, plek ketiplek gaji dia ditambah gaji si istrinya tuh bener-bener segitu. Udah ya, tuh kayak banyak sih yang kayak gitu Pi katanya. Tapi banyak juga yang enggak. Iya. Atau aku jadi mikirnya tuh rezekinya mungkin bukan cuma tentang nominal kali ya. Tapi mungkin menurut aku sampai sekarang mikirnya rezeki yang dimaksud itu dengan rumah rapi, terus bisa masak, terus kita bisa banyak waktu. Mungkin kali itu kalau di-convert nilainya segitu. Iya bisa. Tapi juga. Kan kita hanya manusia biasa yang masih butuh uang nominal kan. Iya benar. Ya itu. Jadi ya mungkin menyesuaikan juga ya, kalau sekiranya mungkin ekonomi bukan kendala kalian, bisa juga bisa berhenti. Tapi kalau ekonomi adalah kendalanya, sebenarnya kendala ekonomi bukan ini ya. Kalau dari kita ya, mungkin aku juga bisa yang ngidupin. Lebih dari cukup, iya. Ya, cuma kan ada orang lain yang harus kita hidupkan ya, dalam tanda kutip sandwich. Itulah udah geprek sandwich. Iya, itulah kenapa kan nggak bisa dihindari. Dan juga kan nggak selalu setiap orang atau setiap ibu tuh cocok untuk di rumah, karena katanya ada juga yang dia tuh udah berhenti kerja tapi ternyata nggak cocok. Dia tuh orang yang biasa bekerja, biasa ngelakuin sesuatu,
terus di rumah bukan nggak ngapa-ngapain ya, tapi maksudnya tidak apa ya, biasanya kan kalau kita ke kantor berkutat dengan deadline, berkutat dengan KPI. Nah kalau di rumah ini bener-bener lu mau nyapu bersih mau enggak sama aja kan. Jadi dia tuh kurang apa ya, kurang greget hidupnya katanya gitu. Nah kalau kamu kira-kira cocok Nggak tahu nggak? tuh. Iya Karena kan? kadang jujur nih ya, aku ada pas kerjanya lagi nyebelin banget, lagi capek kayak udah apa ya, bikin surat resign ya langsung lah, udahlah kayak gitu, kayak udah bisa pokoknya di rumah nanti bakalan gini. Tapi saat kerjaannya lagi sesuai aku, kayak seolah-olah tuh aku bersemangat gitu loh, kayak nggak kepikiran rumah yang akan jadi kenapa-napa. Tapi jadinya aku tuh ada, kan aku selalu kadang curhatnya sama ChatGPT. Karena kadang aku tuh galau, kadang gimana, bukan cuma tentang akunya yang lagi capek, misalnya harus naik komuter, harus gimana di link sama orang, atau lagi dimarahin sama atasan atau lain sebagainya. Kadang kepikiran tuh ya anak tadi itu loh, kadang suka kayak anaknya lagi nggak mau makan nih, apa kenapa, kayak takut nyeselnya itu sih. Di sisi lain aku butuh kerja, tapi di sisi lain takut nyesel banget waktu anak tuh nggak bisa dibalikin lagi, aku tuh nggak bisa ngebenerin. Tapi aku punya kayak hitungan sendiri, batasnya tuh kayaknya sampai kapan maksimal masih bisa dibenerin gitu. Let's say misalnya 5 tahun, nah sekarang kan kita udah 2 tahun setengah. Nah kita mau bukan benerin sih, maksudnya pengen engage lebih anaknya tuh di setahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Aku kayak mulai milih-milih, tapi mungkin cara aku berdamai dengan semua ini adalah nggak terlalu seambis dulu saat belum punya anak. Jadi kerjanya nggak yang terlalu ngoyo gitu ya. ya. Jadi aku bener-bener datangnya jam 8 atau setengah 9, pulang bener-bener 17.29 aku udah pakai tas. 17.30 udah sampai semua orang tuh kadang kaget kalau 17.30 aku masih di kantor. Belum pulang. Bentar lagi 1 menit lagi. Ya selisih semenit aja tuh kayaknya kayak rugi banget. Rugi bener. Bukan berarti kita nggak suka sama company-nya ya, maksudnya bukan yang nggak loyal, suka kerjaannya, tapi ada hal lain yang harus aku kejar. Iya bener. Nah itu nanti kita bahas di video lain ya tentang Tango. Iya. Dan orang-orang yang nggak suka Tango dan membenci Tango. Ya, perdebatan ya. Iya, gitu sih. Jadi kamu sebenarnya pengen nih untuk jadi ibu rumah tangga. Pengen sih. Kapannya kamu tahu nggak? Maksudnya, batasnya gue sampai kapan ya gitu? Sampai apa? Sampai apa? Atau entah itu umur, entah itu goals, misalkan udah dapat apa gitu, kamu berhenti. Karena kondisinya sekarang aku harus terus membiayai, maksudnya ekonomi, tapi aku punya deadline kayak maksimal itu di umur 35 tuh ya. Iya. Kenapa 35? Pensiun dini lah. Secara hitungan ekonominya? Enggak juga, jadi kayak aku kan, kita nggak mungkin hidup cuma sampai, aku mikirnya 60 lah, atau 70. Seenggaknya aku setengah hidup aku tuh aku menikmati, aku bisa berkontribusi, ataupun kayak bener-bener gak mau dunia banget gitu loh. Karena aku udah cukup kayaknya, kalau sekarang pun udah, kalau aku sendiri kayak dari kamunya udah cukup, yang aku punya udah cukup. Jadi kayak 35 harusnya sih aku kayaknya udah ada. Gitu. Nah, ada nggak yang jadi apa ya? Jadi tantangan si working mom yang kamu nggak relate. Misalnya kamu pernah lihat nih di TikTok, oh sebagai working mom begini, tapi sebenarnya kamu nggak ngerasain itu. Nah, mungkin kalau misalnya orang-orang tuh ada yang suaminya harus nuntut bisa masak, bisa makan ready gitu, misalnya nyiapin makanan untuk suaminya, tapi alhamdulillah suami aku enggak, jadi kayak ya udah beli. Dan jadi dia udah capek nih kerja, iya kayak harus bikin sarapan ataupun siap pulang kerja tuh masak, kayak bayangin aja nggak sih, kasihan banget pulang jam 7
Terus misalnya masak sampai jam 7:30 atau jam 8 terus makan. Pertama hilang waktu sama anak, kedua terus kapan istrinya bernafas gitu nggak sih? Kan kasihan. Makanya sebenarnya kan aku juga suka masak kan, jadi menyiasatinya tuh aku suka masak di weekend. Iya. Gitu, di weekend tuh kayak full masak gitu. Walaupun kadang kalau pergi juga ya masak ya, karena kan kita pergi weekend. Iya. Nah ini juga mungkin buat para suami nih yang nonton. Kalau istrinya udah kerja, capek, udahlah jangan nuntut yang lain. Makan tinggal beli. Toh kan istrinya kerja dapat duit, dapat lebihan duit. Ya makanya beli aja, nggak usah istrinya juga harus masak ngirit juga gitu loh. Hitung-hitung ngasih rezeki. Iya dan hitung-hitung ngasih rezeki orang. Di GoFood ongkirnya mahal, apa-apa ngasih Gojek gitu kan. Kita juga berbagi gitu. Jadi jangan banyak menuntut lah ya kalau istrinya bekerja. Nggak hanya soal masakan ya, mungkin soal melayani yang lainnya lah. Kayak suka maksa istrinya gitu kan. Ya istrinya capek, nggak usah inilah makin membebani istrinya, udah mah kerjanya juga udah capek istrinya, ditambah pas pulang suaminya minta ini itu tuh kan males ya. Karena kan semuanya nanti kalau ada salah satu yang nggak happy, berdampaknya kan ke anak juga, banyak yang dikorbankan kan. Nah, terakhir nih, kalau disuruh milih sekarang, misalkan dengan kondisi yang kayak gini ya, kamu berani nggak untuk memutuskan dah jadi ibu rumah tangga? Berani nggak? Hah? Nggak berani. Tapi aku lagi on proses dari itu, lagi mempersiapkan. Istilahnya kalau Radit kan dia prepare untuk pensiun dini. Ya. Ya aku sedang mempersiapkan itu sampai nanti pas waktunya. Oke. Nanti bos aku nonton, oh mau keluar nih. Oh iya lagi. Oke, kita tunggu. Semoga bisa segera. Mudah-mudahan nanti ada video lain. Kita bikin after resign tuh kayak gimana. Itu tuh menarik tuh ya. Oke, coba buat kalian yang mungkin working mom juga atau punya insight lain, coba komen. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih udah nonton. Terima kasih. Bye.